Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak Usup ya. Dan pembelajaran kita kali ini mata pelajaran SPDP sesuai dengan sistem pembelajaran kita, di mana di setiap pertemuan pertama dan pertemuan kedua Bapak minta kalian untuk merangkum dan mencatat materi-materi apa saja yang kita pelajari di setiap pertemuannya ya. Nah, kali ini pada pertemuan ketiga Bapak akan menjelaskan melalui media pembelajaran ini ya mengenai materi yang sudah kalian catat, yaitu tentang interval nada. Nah, dan bagaimana cara mengubahnya. Oke, satu persatu dulu ya anak-anak. Nah, saat ini kita akan fokus pada pengenalan interval nada dan bagaimana cara mengubahnya. Kenapa ada tanda satu keras dan sampai seterusnya, dan ada juga nada natural. Maka interval nada adalah jarak antara suatu nada dengan nada yang lainnya. Nah, interval nada sama dengan selang nada. Nah, coba kalian perhatikan ini lain. Tangga nada berikut ini disebut juga dengan tangga nada diatonik mayor. Coba kalian perhatikan lagi dengan baik. Ini adalah sebuah rumus atau pola dalam tangga nada mayor. Dimulai dari C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, sebelum kalian melakukan alat musik, kamu harus terlebih dahulu mengetahui hal ini. Setelah mengetahui kunci-kunci tersebut di atas, maka kalian harus memahami jarak antara nada sebelumnya dengan nada sesudahnya. Nah, jarak antara C dan D adalah satu interval. Nah, D ke E adalah satu interval. Sedangkan E ke F hanya setengah interval. F ke G satu interval, dan G ke A satu interval. A ke B satu interval. Nah, dan B ke C hanya setengah interval. Maka rumus-rumus yang tadi itu harus wajib kalian ingat dan kalian hafal. C D E F G A B C, C D E F G A B C, C D E F G A B C. Itu adalah pola rumus dari kuncinya. Itu merupakan nada natural, di mana tadi polanya perlu kalian ingat adalah 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Itu merupakan pola atau rumus dalam tangga nada diatonik mayor. Sekarang marilah kita hafalkan bersama-sama ya. Nah, lihat kuncinya C D E F G A B C. Sekali lagi C D E F G A B C. Oke. Kunci C dimulai dari nada Do, D adalah Re, E, Mi, F, Fa, G, Sol, A, La, B, Si, C, Do tinggi. Dimana jaraknya adalah 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Ingat sekali lagi, 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Sekali lagi, ayo mari kita hafalkan bersama-sama. C D E F G B C, C D E F G A B C, C D E F G B C, C D E F G A B C. Oke, 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Nah, demikianlah anak-anak, itu adalah pengertian tentang diatonik mayor. Oke, ingat, itu merupakan pola rumus yang wajib kalian ingat. Perhatikan tabel berikut ini kan anak. Oke. 1 prim. Nah, itu merupakan jarak. Itu disebut dengan interval satu nada. Maksudnya adalah jarak dari nada Do ke Do. Nah, ini perhatikan. Nah, frame dari Do ke Do. Yang kedua, second. Interval dua nada, yakni jarik nada Do ke Re atau Re ke Do, sebaliknya. Perhatikan lagi. Nah, second. Oke, berikutnya yang ketiga adalah third. Interval 3 nada, yakni dari nada Do, Re, Mi. Do ke Mi atau Mi ke Do. Nah, perhatikan. Nah, oke. Selanjutnya adalah chords. Interval 4 nada, dari nada Do ke Fa. Nah, atau sebaliknya, dari Fa ke Do. Nah, itu. Oke. Selanjutnya
queen, interval 5 nada, yakni dari nada do ke betul sol atau sol ke do. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah six. Oke, interval 6 nada, yakni dari nada do ke nada la atau dari la ke do. Oke, sebaliknya. Kita perhatikan lagi. Nah, ini nadanya. Betul, cakep. Berikutnya, septim, interval 7 nada, dari nada do ke si. Nah, atau sebaliknya, dari si ke do. Perhatikan. Nah, cakep. Berikutnya, yang terakhir adalah oktav, interval 8 nada, yakni dari do rendah ke nada do tinggi. Betul. Atau dari sol rendah ke sol tinggi atau sebaliknya dan seterusnya. Perhatikan? Nah, itu dia anak-anak. Oke, marilah kita berlatih interval nadanya. Kita berlatih sekali lagi ya. Perhatikan coba kalian nada-nada C dan G. Nah, lihat kan jarak interval dari setiap nada tersebut. Dari C ke G adalah, nah, hitung satu interval. Dari D ke E satu interval. Dari E ke F setengah interval. Dari F ke G satu interval. Sekarang sobat, kita jumlahkan sekarang bersama-sama. 1 ditambah 1 2. 2 ditambah setengah 2 setengah. Tambah satu lagi. Iya, 3 setengah. Jadi dari nada C ke G adalah 3 setengah. Nah, itu sudah ya, paham-paham. Sekarang kita ke jenis-jenis interval nada. 1. Nah, interval nada mayor besar terdiri atas second dan third. Nah, yang kedua adalah minor kecil, yaitu nadanya adalah six atau dari six dan septim. Nah, sekarang yang ketiga adalah perfect atau nada murni, frame, quart, queen, dan oktav. Nah, oke, itu sudah. Sekarang coba kalian perhatikan buku kalian. Nah, ini buku kalian ini, buku SBDP. Coba kalian lihat di mana ada di halaman 20 yang Bapak minta kalian catat waktu itu ya. Nah, di mana 20 itu bisa kalian lihat sampai di halaman 23, di mana ada nada do. Yang pertama di halaman 20 itu ada nada natural atau do sama dengan C. Nah, seterusnya di situ kenapa di bawah yang nomor 2 ada nada do sama dengan G? Itu merupakan tangga nada mayor di mana dia memiliki nada awal. Nah, kenapa bisa mendapatkan 1 crash, 2 crash, dan seterusnya? Ini ada rumusnya anak-anak. Sambil kalian perhatikan ya, dan kalian ingat penjelasan Bapak ini. Untuk menentukan atau membuat 1 crash dan seterusnya sampai di sini ada 7 crash, itu rumusnya adalah perlu kalian ingat. Pertama, cari nada kelima dari tangga nada natural atau tangga nada sebelumnya. Nah, ingat, kalian mencari nada kelima dari yang pertama tangga nada natural atau do sama dengan C. Kalian cari nada kelimanya apa. Nah, oke. Coba kita perhatikan kalian di buku kalian itu di halaman 20. Do sama dengan C, nada natural. Nah, nada kelimanya adalah C, D, E, F, G. Nah, berarti G. Nah, berarti 1 crash. Nah, bisa kalian lihat di halaman 20 masih do sama dengan G itu 1 crashnya dimulai dari tangga nada apa? Ya, betul, tangga nada G. Nah, sekarang yang kedua, kunci yang kedua tadi kata Bapak, kan ada 2 kunci untuk membuat crashnya. Yang kedua adalah kalian tambahkan tanda crash. Nah, tanda crash itu apa? Tanda crash itu seperti pagar. Nah, itu ya. Nah, seperti pagar nah ini. Kalian tambahkan tanda crash pada setiap nada ketujuhnya. Nah, nada ketujuhnya sekarang coba kalian buat, kita perhatikan di halaman 20. G, A, B, C, D, fish dan G. Nah, fishnya itu ditambah apa? Lihat tangga nadanya. Ada tanda apa? Iya, tanda crashnya 1. Nah, sekarang coba kalian berpindah ke halaman 21 sambil perhatikan buku kalian ya anak-anak. Nah, kalau menentukan 2 crash, ingat kunci yang pertama tadi. Kalian dari tangga nada sebelumnya, kalian kalian
cari nada kelima. Oke, kalau di yang kunci do sama dengan G. Nah, kita hitung ada G, A, B, C, D. Nah, D berarti nada kelimanya adalah D. Kalian bisa membuat nada bisa menentukan crash yang kedua. Nah, sekarang di crash yang kedua di halaman 21, do sama dengan D kan. Nah, di situ ingat tadi rumus yang berikutnya apa? Yang kedua, tambahkan tanda crash pada setiap nada ke-7. Betul, pada setiap tangga nada ke-7. Oke. Nah, itu anak-anak penjelasannya perlu kalian ingat. Rumusnya adalah pertama kalian cari nada kelima pada tangga nada natural atau tangga nada sebelumnya yang kalian ingin membuat sebelum membuat tanda crashnya. Oke. Yang kedua, tambahkan tanda crash pada setiap nada ke-7. Nah, itu rumus yang paling kan. Oke, anak-anak. Selamat mencoba dan selamat memahami. Kalau kalian tidak paham, kalian ulang kembali video ini dan ulang video ini sampai kalian benar-benar paham dan kalian perhatikan buku kalian atau catatan yang sudah kalian catat. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai berjumpa lagi. Tetap semangat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.